Dia tiap tahun nih Ramadan dia bagi terus zakatnya di lingkungan. So tahun depan bagi lagi. Tahun ketiga ini nggak normal karena ini orang merasa ingin dihargai terus. Oke, let's go. This is GKS Geros Podcast. Ya, hari ini kita ditemani sama Bapak Ajis. Bapak Ajis siapa namanya, Pak? Ajis SE. Ajis SE. Nah, hari ini kita mau ngomongin masalah zakat yang dimana orang masih belum tahu nih tentang zakat, terutama anak-anak muda nih. Nah, sekarang lagi ditemanin sama yang bisa dibilang pakar nggak sih, Pak? Kita berbagi pengalaman. Oh, siap. Ini sudah ada, ya bisa dibilang kita saling belajar lah gitu ya. Nah, sebelum ke pembahasan nih, Pak Ajis gimana puasanya, lancar aja, Pak? Alhamdulillah lancar gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, Pak, tentang zakat ya. Kita kan sebagai umat muslim gitu wajib gitu ya hitungannya kalau untuk berzakat gitu. Tapi biar orang tahu nih keuntungannya berzakat itu apa sih gitu. Ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan ya tentang zakat itu sendiri ya, untuk pengawalan ya, mengantar ya, definisi zakat itu apa. Zakat itu secara bahasa itu adalah tumbuh, berkembang ya, bersih, suci ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya mengeluarkan zakat itu menambah hartanya, membersihkan hartanya, dan juga mensucikan jiwanya gitu. Nah, kalau menurut istilah, zakat itu adalah harta yang dikeluarkan dengan nisab dan haulnya. Jika nisabnya sudah mencapai gitu dan haul itu setahun, maka itu wajib zakat. Nisab apa sih? Nisab itu batas minimal harta yang harus dikeluarkan. Batas minimal harta. Batas minimal harta yang dikeluarkan. Nah, harta tertentu yang dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab dan haulnya itu zakat sendiri. Nah, terus apa sih sebenarnya bedanya zakat, infak dan sedekah ya? Kan kadang-kadang orang bertanya, ini zakat kah, infak kah, atau sedekah? Nah, kalau zakat tadi sudah dijelaskan, itu tadi berkembang, kemudian suci gitu, dan juga bisa dikatakan bersih gitu kan, dan itu wajib bagi seorang muslim untuk dikeluarkan. Kalau infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku, mengeluarkan harta kita untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasa bentuknya materi. Tapi ini dia tidak terikat haul dengan nisab, enggak. Jadi orang mau berinfak saja. Gitu kan? Saja. Nah, peruntukannya pun juga berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat itu dia ada peruntukannya sendiri. Peruntukannya zakat itu ada 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian mu'allaf yang masih lemah imannya, amil itu petugas zakat, rikop itu budak kalau masih ada, kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan, fisabilillah, kemudian orang dalam ini yang memperjuangkan agama Islam ya, dan juga apalagi satunya gorimin, orang yang berhutang. Ada 8 golongan. Nah, segmentasinya itu semuanya di orangnya. Itu untuk zakat sendiri. Nah, kalaupun infak itu, nah itu umum. Jadi kita bisa memberikan ke orang-orang yang membutuhkan, duafa ya, ataupun untuk pembangunan masjid, musola, dan seterusnya itu bisa. Boleh. Yang penting itu dikeluarkan untuk kepentingan Islam. Kalau sedekah lebih luas lagi. Nah, sedekah itu secara bahasa itu artinya benar. Gitu kan, benar. Jadi kita juga mengeluarkan harta kita, baik materi maupun non materi itu, ya kan, di jalan yang benar begitu. Kan sering kan kita dengar istilah senyum kepada saudaramu adalah sedekah, gitu kan. Nah, itu juga sedekah gitu kan. Sedekah lebih luas lagi maknanya. Gitu, bisa materi dan bisa non materi. Kalau kita bersedekah misalnya ke fakir miskin, ya bisa disebut gitu kan. Kalau misalnya kita berbagi ilmu gitu kan, itu juga termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Nah, sedekah yang wajib itu dinamakan zakat gitu kan. Sedekah yang wajib dinamakan zakat. Nah, itu. Nah, apa keuntungannya berzakat? Pertama ya, itu tadi. Kalau kita berzakat itu jelas membersihkan harta gitu kan. Membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa. Ya kan? Di surat Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Ambillah sebagian harta dari mereka itu untuk zakatnya, untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwanya. Nah, itu ya. Zakat. Nah, zakat ini juga sebenarnya menyelamatkan kita, gitu kan? Menyelamatkan kita, ya kan?
dari harta-harta kita ini tadi, karena setelah kita zakati itu insya Allah bersih, gitu kan. Nah, gitu kan kira-kira ya keuntungannya. Nah tadi kan udah dijelasin tuh penjelasan tentang zakat dan bedanya zakat, infak dan sedekah gitu ya. Nah sekarang saya cuma tahu tuh biasanya tuh orang taunya zakat fitrah gitu kebanyakan gitu ya. Ya zakat itu ada berapa jenis sih kalau boleh tahu gitu Pak? Untuk zakat itu sebenarnya ada dua saja. Ada dua itu. Zakat fitrah atau zakat fitri. Nah zakat fitri ini kan dikeluarkan ketika memasuki bulan Ramadan. Ketika memasuki. Itu kan. Nah semua jiwa, setiap jiwa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik dia kaya atau miskin, gitu kan. Punya kewajiban gitu kan untuk mengeluarkan, ya kan. Bahkan orang miskin pun misalnya ketika misalnya menjelang hari H belum punya uang gitu kan atau beras untuk dizakati, tapi tiba-tiba ada yang memberikan zakat fitrah, nah bisa dia berzakat fitrah dari pemberian orang tersebut. Oh boleh. Gitu. Dan batasnya itu sebelum khatib naik mimbar ya, gitu. Itu zakat fitrah, gitu. Nah untuk zakat mal sendiri itu banyak jenisnya, ada zakat profesi, kemudian ada zakat investasi, ada zakat perusahaan dan yang lain-lain. Jadi itu, nah nanti lebih spesifik mungkin kita ngambil satu aja kali ya. Iya benar. Itu ya zakat profesi misalnya kan, itu karena khususnya di Samarinda ini kan orang kan banyak bekerja ya, gitu kan sebagai pegawai, gitu kan. Terus aparatur sipil negara kan, ya benar, gitu kan, dan swasta dan seterusnya. Nah, itu zakat profesi itu makanya nanti bakalan saya tanyain tuh, tapi masih mencari lah pertanyaannya gitu ya. Tentang ini juga sih Pak, zakat tuh tadi kan infak itu bisa di dalam bentuk kebutuhan dan juga uang gitu. Dan kalau zakat boleh nggak menggunakan bentuk lain gitu selain uang? Ya. Jadi sepertinya pertanyaannya lebih ke arah apakah zakat itu bisa berbentuk uang ya? Iya benar. Jadi, nah ini sebenarnya lebih ke arah zakat fitrah sebenarnya kalau pertanyaan ini ya, karena zakat fitrah itu dua-duanya boleh menggunakan mata uang gitu kan, ataupun menggunakan yang lain. Yang lain ini maksudnya bahan pokok makanan gitu kan. Nah perbedaannya ini juga cara perhitungan juga berbeda. Gitu cara kan. Perhitungannya juga berbeda. Cara perhitungan berbeda. Kalau beras ya kan, maka yang dikeluarkan satu jiwa itu mengeluarkan 2,5 kilogram beras, gitu kan, itu satu jiwa. Kalau uang itu ya nanti menyesuaikan setiap daerah, gitu kan, gitu untuk dikeluarkan. Nah, untuk zakat profesi ya jelas ya, karena dia sebagai pekerja gitu kan, misalnya sebagai swasta gitu kan, sebagai swasta dia gaji bulanan kan, uang kan, gaji bulanannya, makanya juga harus dikeluarkan uang. Wajib untuk mengeluarkan hasil dari gajinya ya? Iya, itu kalau dia memenuhi nisab dan haulnya. Nah, kalau untuk zakat profesi sendiri itu untuk menghitung zakatnya itu ada dua pendekatan atau dua cara ya. Dua cara. Satu itu menggunakan zakat pertanian dikiaskan, yang satunya itu, yang kedua itu menggunakan zakat harta atau mal yang tahunan. Kalau zakat pertanian itu maka dikiaskan atau disandarkan kepada beras sebanyak 524 kg. 524 setara ya. Setara kalau penghasilnya setara itu. Misalnya kalau harga berasnya 10.000, maka tinggal dikali 524 kg dikali 10.000, maka jadinya 5.240.000 ya. Nah, haulnya itu ketika dia menerima gaji. Ketika dia menerima gaji. Ya, gitu kan. Ketika dia menerima gaji kan, gitu. Nah, kadarnya 2,5%. 2,5%. Kadarnya itu yang dikeluarkan. Nah, kalau penghasilannya mencapai 5 juta lebih tadi, maka dia wajib zakat 2,5%. Gitu wajib ya. Itu setelah diterima, itu kalau dikiaskan menggunakan zakat pertanian. Kalau zakat harta mal, maka itu menggunakan dikiaskan atau dia menggunakan perhitungan emas 85 gram. Emas? Iya, 85 gram. Emas dikali dengan harga emas sekarang. Contohnya kalau 1 juta 1 gramnya maka 85 juta ya. Benar. Nah, zakat profesi itu semua uang gajinya itu ya kan diakumulasi, misalnya bulan 1 sampai bulan 12 misalnya kan.
Kalau misalnya kan gajinya rata-rata 5 juta kan, ya tinggal dikali aja kan, nanti setahun misalnya dia dapat 60 misalnya kan, 60. Kalau menyandarkan kepada zakat mal tadi kan dengan emas 85 gram, berarti itu belum cukup gitu kan. Ya kan? Kalau dia melebihi atau minimal sama, maka wajib dikeluarkan zakat profesinya setahun sekali. Itu bisa, atau tadi yang per bulan menggunakan pendekatan zakat pertanian. Berarti tinggal memilih, kita memilih pendekatan yang mana gitu ya, atau cara yang mana gitu ya. Cara yang mana, betul. Dan itu bisa kita mengeluarkan dalam bentuk neto atau bruto, bersihnya atau kotornya. Bisa gitu. Bisa dua-duanya. Ya, tapi saya sih lebih cenderung kepada yang bruto atau kotornya sebelum gaji kita dipotong apa-apa, gitu kan. Jadi karena bisa dihitungin lah. Tujuan zakat itu kan membersihkan, ya kan. Nah, sebelum kita gunakan, maka harta itu dibersihkan dulu. Benar. Ya kan. Setelah bersih, nah kita konsumsi keluarga kita, gitu kan. Seterusnya, biar yang masuk semuanya bersih lah, insyaallah. Iya benar. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin ya agak keluar sih Pak ya. Tapi ya pertanyaan dari teman saya juga, apa bedanya pajak sama zakat gitu? Ya. Nah, yang lebih hal gitu. Ya. Bedanya di tujuannya. Gitu kan? Nah, kalau zakat itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar ya? Benar, ya kan, dan zakat masuk dalam rukun Islam yang keempat. Ini perintah Allah. Rukun Islam masuk di dalam kategori itu. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka rukun Islam atau Islam kita nggak sempurna. Islam kita tidak sempurna. Nggak sempurna kan? Karena masuk dalam rukun Islam dan disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke kita, ya kan? Kalau pajak sendiri, nah itu berdasarkan kesepakatan pemerintah kan, diundang-undangkan gitu kan. Benar. Dan peruntukannya pun berbeda, ya kan. Tadi kan zakat sudah saya sampaikan ada 8 golongan tadi yang berhak menerima kan, semuanya orang gitu kan, bentuknya orang. Kalau pajak sendiri kan itu untuk fasilitas umum, ya kan. Fasilitas umum. Nah, ya kan, yang kita keluarkan gitu kan, nanti yang kita nikmati seperti jalan gitu kan, kemudian jembatan gitu kan, kemudian halte ya kan. Itu kan bagian dari pajak yang diambil kan untuk membangun itu sarana dan prasarana. Itu. Nah, sekarang kan kita punya kayak lembaga-lembaga amal zakat gitu Pak ya. Kayak contohnya beberapa lembaga amal zakat yang seperti kita tahu sendiri. Tapi ada beberapa orang yang lebih memilih untuk menyampaikan zakat itu secara personal gitu. Nah, apakah itu tidak apa-apa untuk menyampaikan zakat itu secara individu seperti itu? Apakah harus lewat lembaga amal zakat atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi gini, di zaman Rasulullah SAW itu dibentuk yang namanya Baitul Mal. Ada namanya Baitul Mal. Kalau kita artikan Baitul Mal itu adalah secara ini ya, arti bahasa Indonesia gitu, terjemahan rumah harta gitu kan. Kalau modernnya itu perbendaharaan negara gitu kan. Baitul Mal itu tempat berkumpulnya harta. Jadi di zamannya Rasulullah itu zakat, rampasan perang semua dikumpulkan. Nah, dari situ nanti ada petugasnya yang khusus membagi. Yang membagi harta-harta di situ. Nah, itu zakatnya, kemudian rampasan perang gitu kan. Dan bahkan ada petugas khusus itu kan, petugas khusus yang membagikan. Rasulullah pun mencontohkan Nabi kita kan, mencontohkan untuk pembagian zakat, infak dan sedekah itu, ya kan. Nah, dari situ ya kan, kehadiran lembaga zakat itu ya sebenarnya salah satu itu dasar kan. Di zaman Rasulullah saja kan sudah ada gitu kan. Nah, individu dengan lembaga sebenarnya lebih efektif melalui lembaga, lebih baik gitu. Lebih kan. efektif ya. Baik karena kenapa? Nah, di lembaga ini kan khusus menangani itu. Jadi orang-orang yang akan kita bantu, kita sudah pastikan mereka layak menerima bantuan tersebut, ya kan? Karena itu kan pekerjaan hari-harinya. Ada standarnya. Misalnya ada orang yang kurang mampu nih, itu kita biasanya nggak langsung bantu. Kita akan melakukan survei dulu. Dicek dulu gitu ya. Cek survei. Ada formnya, kita survei. Setelah survei baru kemudian form survei dibawa pulang. Kemudian nanti akan dilihat ini layak atau enggak, gitu kan. Kalau layak dibantu, ini dibantu di mananya gitu kan. Apakah langsung kita kasih uang atau modal usaha, ya kan, atau biaya pendidikan anaknya dan yang lain-lain kan banyak gitu kan. Nah, sementara kalau individu ya kan, itu kan nggak sempat lagi gitu kan, mungkin sempat 1-2 kali dan bisa langsung nyalurin.
Nah, terlebih lagi untuk zakat itu kan tadi 8 golongan gitu kan? Ya kan? Gitu. Fakir, miskin, bahkan yatim nggak disebutkan loh. Iya, yatim tadi nggak disebut ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Kok bisa gitu Bang? Yatim berhak menerima zakat atau enggak? Kalau menurut saya sih berhak tuh. Tapi kan nggak disebutkan. Ya tidak sih. Ya. Nah, ya. Nah, kenapa nggak disebutkan? Karena yatim itu kan ada yatim yang miskin, ada yatim yang kaya, benar nggak? Iya benar juga ya. Benar kan? Ada yatim yang iya, ada itu yatim pemahaman gitu. seperti ini yang harus kita pahami, gitu kan? Makanya nggak disebutkan. Kalau dua fakir miskin, bisa aja dia fakir, dia yatim. Fakir dia piatu, benar kan? Nah gitu. Nah ini. Nah kemudian itu secara kelembagaan. Nah, secara kolektif juga, secara kelembagaan juga kita bisa membantu banyak. Ya kan, satu orang mungkin bisa saja kita bantu dia lebih 1 juta, gitu kan? Bahkan 2-3 juta bisa saja. Nah kalau secara pribadi, ya kan, mungkin bisa sekali, ya kan? Tapi nggak bisa terus menerus kan? Misalnya nyalurin sampai 10 juta tiap bulan, ya kan? Benar. Ya kan? Gitu. Karena kolektif ini kita kumpulkan, maka kita salurkan, kita bagi berdasarkan sebarang mustahik yang sudah kita nyatakan dia layak menerima. Itu kan mustahik orang yang penerima zakat gitu kan. Nah itu. Nah berikutnya, secara individu sebenarnya zakat secara pribadi itu beresiko ini juga menimbulkan rasa ria, sombong, Ria gitu ya. Ya kan? Terus nanti balas budi, Meminta balas budi sama orang yang dizakati. nah, iya kan? Ibaratnya kita kan kita kan sering ngalangin tuh, kita bantu misalnya kan, tiba-tiba dia misalnya ternyata melakukan hal yang tidak diinginkan, nah kita kan bisa itu enggak kan, masa kita pernah bantu dia gitu sifatnya, nah itu kan kita kan ngungkit. Iya benar, mengungkit Benar, kan? rasanya. Ya kan? Nah dengan adanya lembaga ini kita bisa menjaga niat baiknya para muzaki itu, ya kan, menjaga rendah hati para muzaki itu agar terhindar. Bisa saja di lingkungannya tadi kita bantu, cuma orang itu nggak tahu gitu kan, akhirnya mereka bergaul juga dengan baik. Kalau misalnya ada yang dibantu terus menerus, ya kan, kemudian bertemu, gimana rasanya kita bantu terus, ya kan, kemudian kita ketemu, kan ada rasa kita lebih tinggi kan, lebih rendah. Nah ini yang merasa lebih rendah ini kan ya merasa harus memberikan penghormatan, begitupun yang lebih tinggi selalu ingin ingin dihormati gitu kan. Benar. Dan itu kejadian, dan ini pernah kejadian. Iya, ada satu donatur begitu juga, dia tiap tahun nih Ramadan dia bagi terus zakatnya di lingkungan, so tahun depan bagi lagi, tahun ketiga ini nggak normal karena ini orang merasa ingin dihargai terus, ya kan, ya kan, di lingkungannya nih kan, di ganggangnya gitu kan, ya kan, gimana kan harus dihormati, harus ya dihormati kan? Akhirnya kan itu. Rasanya gimana gitu kan, kalau sudah timbul rasa itu kan, jadinya sudah nggak normal gitu, sudah nggak normal itu. Nah ini sebelum closing Pak ya, kita biasanya tuh ada kesan dan pesan buat anak-anak milenial gitu dari setiap tamu yang datang ke sini. Nah kalau dari Pak Aji sendiri, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak milenial sekarang mengenai tentang zakat apapun lah gitu? Nah untuk zakat sendiri ya, tadi yang saya jelaskan di awal, karena ini adalah rukun Islam ya, gitu kan. Jadi kita anak-anak muda gitu kan ya harus paham gitu kan, harus paham tentang zakat itu sendiri, perhitungannya seperti apa gitu kan. Ketika misalnya harta kita sudah masuk batas minimal untuk dikeluarkan zakatnya, dan juga udah 1 tahun atau 1 bulan ya kan, atau setiap menerima gaji mencapai nisab, maka itu wajib dikeluarkan begitu. Karena memang sekarang dengan di tengah banyaknya banyak betul entertain gitu kan, apalagi sekarang zamannya gadget gitu kan, pengalihan kan udah banyak sekali nih, pengalihan gitu kan, ada geng gitu kan, belum YouTube ya kan, belum yang lain-lain kan, banyak pengalihan gitu kan. Bahkan di sosial eksperimen pun pernah kita menemukan gitu kan, anak-anak sekolah padahal sepertinya itu demand gitu kan, atau di sekolah umum tapi berjilbab gitu kan. Saya lihat anak-anak yang berjilbab gitu kan, ditanya tentang rukun Islam, rukun iman, kebanyakan nggak paham gitu kan, dan nggak tahu, ya kan, jumlahnya saja nggak tahu. Misalnya rukun Islam berapa gitu kan, rukun ada iman nggak tahu ya,
Padahal berapa sih gitu kan? Ditanya berapa, apalagi nyebutin gitu kan. Nah, kita boleh gaul ya. Islam juga itu kan mengajarkan kita supaya bergaul gitu kan. Ke siapa saja ya kan? Yang penting kita ini apa namanya? Mengetahui batas-batasan gitu kan. Tapi jangan sampai ya kan dengan pergaulan gitu kemudian nilai-nilai Islam itu kita lupakan gitu kan. Kita lupakan. Seperti ya terutama tentang kewajiban kita berzakat gitu kan. Nah, selain zakat ini sendiri yang karena kan kadang-kadang anak muda ini belum capai nih untuk apa namanya penghasilan mereka untuk dizakati. Saya kan kalau pekerja misalnya di bawah 5 juta, kadang-kadang kan ada yang bergaji 3 juta, 2 juta gitu kan. Nah, ada lagi yang tetap harus dikeluarkan yang namanya infak atau sedekah. Makanya kan kita sering menemukan juga ini surat Ustadz juga kan menyampaikan keutamaan sedekah, kewajiban sedekah itu benar. Gitu kan benar. Termasuk sedekah pun, infak pun yang kita keluarkan di jalan Allah itu pun dia akan kembali ke kita. Ya kan? In ahsantum ahsantum li anfusikum ya kan? Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka itu kebaikan juga akan kembali ke kita. Nah, infak atau sedekah yang kita keluarkan itu sebelum sampai kepada penerimanya pun Allah sudah balas. Sudah balas ke kita gitu. Berpahala. Apalagi kalau misalnya kalau itu udah sampai ke orangnya itu mendoakan kan luar biasa. Dan infak atau sedekah ini juga ini dinamakan ibadah sosial. Karena hablum minallahnya dapat, ya kan? Hablum minannasnya dapat. Ya kan? Benar. Ya kan kalau sholat ya biasa sholat gitu kan. Nafsi kan? Ya kan? Kita kan sendiri kan? Kalau sedekah atau infak yang kita keluarkan ya kan itu kan bermanfaat luas. Benar kan? Karena berguna buat orang lain gitu. Iya, ya kan? Maka pahalanya pun double. Ya. Nah, itu. Jadi bagi anak muda milenial kan, ya kita harus melihat juga nih, ya kan jangan sampai misalnya harta kita, ya kan uang kita ini banyak dipakai untuk entertain, kemudian lupa kita menyisihkan, gitu kan untuk haknya yang membutuhkan, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita keluarkan ya jangan khawatir lah, insya Allah juga Allah akan membalas selama kita ikhlas. Gitu kan, pasti insya Allah, gitu kan. Apakah itu keberkahan kah, ziyadatul khair, kan keberkahan, itu kan kebaikan. Atau penambahan rezeki, penambahan harta, ya kan macam-macam. Cara Allah membalas. Nah iya benar. Ada lagi nih satu, sampai orang itu ke kantor tuh nangis di kantor. Iya. Bapak. Iya. Wow. Menceritakan bagaimana luar biasanya sedekah itu. Jadi beliau ini ngambil celengan, dulu kan saya ceritakan sedikit ya. Dan kemudian celengan sedekah subuh, ada kita punya program yang sedekah subuh, kemudian dibagi ke tetangga gitu kan. Nah, kemudian termasuk menggetolkan gitu kan, menyiarkan yang juga rutin gitu kan. Beberapa bulan kemudian ke kantor lah datang, kemudian menceritakan keberkahan yang didapatkannya. Yang pertama, ini langsung 2 keberkahan yang didapatkan. Ibunya ini seorang guru TK, ya kan? Beliau waktu itu di sekolahnya itu mendapat insentif pemerintah. Cuma beliau nggak mengharapkan dapat, karena kenapa? Beliau ini kan salah satu guru yang ini namanya masih baru lah gitu kan, dibanding yang lain senior gitu kan. Nah, ternyata dapat insentif itu. Padahal beliau nggak berharap dari insentif itu. Karena beliau kan termasuk yang baru dapat, luar biasa kan? Yang pertama. Kedua, anaknya juga dapat beasiswa. 2 kali tuh. Beasiswa padahal di sekolahnya ibunya nggak ngurus. Ibunya nggak nguruskan anaknya beasiswa, enggak. Setelah kok keluar namanya, tiba-tiba keluar namanya. Tuh merinding ya Allah. Nah ternyata gurunya yang menguruskan, gitu kan. Langsung beliau nangis, kemudian sedekah lagi waktu itu. Ya artinya apa itu tadi? Kan luar biasa kan. Tuh siapa bilang sedekah itu nggak untung? Nah ini real story nih. Di chat biasa masih ada itu. Tuh buktinya tuh sudah ada tuh. Langsung ada beberapa Pak ya. Benar. Tuh. Nah kalau yang satu lagi ini luar biasa juga. Satu pedagang nih, seorang pedagang di pasar pagi gitu kan. Ini saya minta testimoninya juga, ikut program sedekah subuh gitu kan. Saya bilang, Bu, minta dong testimoninya apa yang dirasakan setelah ikut program ini. Nah, kata beliau, sebelum saya ikut program ini, saya sering sakit-sakitan. Omset saya menurun, terus saya mem-PHK karyawan atau saya merumahkan karyawan. Setelah ikut program beberapa bulan ini, saya jarang sakit-sakitan, omset saya meningkat, saya tambah karyawan. Wih. Berapa keuntungan tuh? Sudah usahanya jalan lagi gitu. Dan banyak lagi lah. Dan ya itu tadi, itu kan
itu kan kita belanjakan juga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sendiri akan balas. Ya, Dengan cara apa ya serahlah gitu kan. Cara Tapi Allah. insya Allah semuanya orang yang bersedekah berinfak secara rutin gitu kan gemar, itu insya Allah lah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihannya banyak sekali lah. Siapa tahu dibalasnya langsung Pak ya. Nah iya. Tuh ada yang dibalas langsung loh. Ya mau nikah juga ya bisa. Amin Pak. Ya nikah misalnya melalui perantara ini kan kita bersedekah bisa gitu kan. Bisa juga kan sedekah diniatkan untuk ya semoga kita dapatkan Jodoh atau ya. waktu untuk Ya, menikah. bisa. Punya anak pun juga demikian, bahkan banyak yang berikan testimoni gitu juga. Ada yang Ada. sedekah dapat anak, dapat Iya. anak. Ya kan? Dapat bisa beranak Nah, gitu ya. sedekah ini sebenarnya kan wasilahnya. Kita berobat juga wasilah, perantara. Tetap Allah kan. Allah juga kan penentu. Apakah nanti itu dijawab atau enggak gitu kan? Cuma kan ikhtiar semuanya kita lakukan. Ya kan salah satunya dengan bersedekah. Makanya kalau kita bersedekah itu kita niatkan buat apa? Bisa. Saya subuh-subuh nih. Ya Allah mudahan hari ini urusan saya lancar gitu kan, saya dapat pekerjaan, saya dapat jodoh. Bisa. Bisa Pak. Bisa gitu. Berarti Kan zakat itu dibolehkan. Kita itu meminta sama Allah itu dibolehkan gitu kan. Itu bukan apa namanya bahasanya itu balas budi atau apa namanya kita minta balasan ya. Memang karena Allah kan kita minta sama Allah aja lah. Gitu kan. Kan waktu itu ada yang pernah ngomong begini ke saya, teman nih. Itu kita enggak ini kan termasuk gimana gitu ya. Kita bersedekah ya ikhlas saja. Masa sih sedekah kita minta sama Allah ya kan? Ya padahal kan kita dianjurkan. Benar. Kita dianjurkan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gitu ya. Jadi itu tentang zakat begitu tadi ada kriterianya dan infak secara umum begitu penjelasannya. Nah itu bermanfaat sekali penjelasan dari Pak Ajis. Nah bagi teman-teman tuh jangan ngundurin hati tuh mau zakat. Buktinya ada beberapa testimoni langsung tuh dan ada yang langsung dibales Pak ya. Ya. Zakat pagi, siang sebelum selesai jam operasional langsung ludes tuh Ya. yang ibu-ibu jual kebab ya. Iya malam itu belum sampai jam selesai operasional udah Ludes tuh. Udah. Makanya buat kita anak-anak muda jangan lupa tuh zakat. Apalagi ini mau lebaran nih bisa mulai Pak ya lewat zakat fitrah gitu ya. Ya. Nah, daripada kita ngabisin duit kalau beli kuota buat yang enggak aneh-aneh gitu, yang buat aneh-aneh mending dizakatin gitu Pak ya. Nah, untuk Pak Ajis juga nih makasih gitu ya udah mau hadir ke sini, udah bagi sharing-sharing gitu tentang ilmu zakat. Apa sih zakat itu dan keuntungannya tuh udah Bapak jelasin tuh. Semuanya udah masuk lah gitu di kepala saya. Insyaallah saya bisa zakat juga gitu. Amin. Nah, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, di like, di komen, disebar juga tuh kemana-mana. Ya, disebar kemana-mana videonya. Nah, untuk Pak Ajis makasih. Ya, dan terima kasih podcast and we're out.